at least at 3 occasions. Setidaknya pada 3 kesempatan sejak jatuhnya tembok Berlin, Rusia telah mengusulkan pengaturan keamanan baru untuk Eropa dalam konteks OSCE, berbasis perjanjian dengan Dewan Keamanan. Terakhir kali mereka membuat usulan yang kurang ambisius adalah pada Desember 2021, ketika mereka mengusulkan untuk membuka percakapan dengan NATO di satu sisi dan dengan AS di sisi lain, untuk mencoba menemukan pengaturan yang akan menciptakan sistem keamanan yang stabil. Nawi Kirangto. A stable security system, not just for Europe. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Halo semuanya, ini Pascal dari Neutrality Studies. Dan hari ini saya memiliki kehormatan besar untuk berbicara dengan salah satu mantan diplomat top Swiss, Duta Besar Jean Daniel Ruch. Duta Besar Ruch pensiun tahun lalu dari layanan diplomatik Swiss dan baru-baru ini menerbitkan sebuah buku yang sangat mendalam berjudul Crimes, Hate, Tremors, From One Cold War to Another in Pursuit of Peace and Justice. Di antara banyak penugasannya, Duta Besar Ruch bekerja di OSCE dan sebagai utusan khusus untuk Timur Tengah di Bern sebelum diangkat menjadi Duta Besar untuk Serbia dan Montenegro pada 2012, ke Israel pada 2016, dan ke Turki dari 2021 hingga 2023. Duta Besar Ruch, selamat datang. Ambassador Ruch, welcome. Terima kasih banyak tuh, telah mengundang saya ke program Anda. It's fantastic to speak to a diplomat. Sungguh luar biasa berbicara dengan seorang diplomat yang memiliki pengalaman luas dalam urusan diplomatik saat ini, netralitas dan mediasi. Saya ingin memulai dengan bagian akhir dari buku Anda, di mana Anda menggambarkan pengalaman Anda sendiri di Istanbul dengan satu-satunya kesempatan nyata untuk perdamaian awal dalam perang Rusia-Ukraina. Saya berbicara tentang negosiasi pada bulan Maret dan April tahun itu yang terjadi di sana, dan yang pada akhirnya, Gertarfopil disvotes, and the diskusini to Wignevister. In this discussion, in what way? Ya, Anda tahu pada satu titik, Swiss dihubungi oleh mediator, Turki, untuk membicarakan netralitas, karena mereka mengatakan di antara 4 atau 5 blok negosiasi, salah satunya adalah bagaimana mendefinisikan status netralitas untuk Ukraina. Netralitas dengan jaminan keamanan, karena orang-orang Ukraina bersikeras dan masih bersikeras pada jaminan keamanan. Dan orang-orang Turki mengatakan kepada kami, ya Anda tahu, kami adalah anggota NATO. Kita tahu banyak tentang netralitas. Itulah mengapa kami bekerja sama dengan Anda untuk mendefinisikan seperti apa status netralitas ini seharusnya. Tetapi, beberapa hari kemudian, pemahaman itu runtuh, dan statement terpelangkul yang nyata pada percakapan ini. Apakah Anda pernah mengetahui mengapa pembicaraan itu gagal? Kami memiliki beberapa laporan dari Naftali Bennett, yang saat itu adalah Perdana Menteri Israel, bahwa pembicaraan itu gagal setelah Boris Johnson berkunjung. Kami juga memiliki pernyataan dari Boris Johnson yang menyatakan bahwa aliansi Barat sebenarnya menyuruh Ukraina untuk terus berjuang. Apakah Anda juga memiliki informasi lebih lanjut tentang apa yang terjadi? More information on what it was that what the Turks told me then was apa yang dikatakan oleh orang Turki kepada saya saat itu adalah bahwa beberapa kekuatan memiliki agenda yang lebih global dan mereka ingin melemahkan Rusia. Ini dikatakan oleh Menteri Pertahanan Amerika Serikat sendiri hanya beberapa hari setelah pembicaraan gagal. Jadi saya pikir tidak ada keraguan lagi. Maksud saya, hanya mereka yang digerakkan oleh pertimbangan ideologis yang dapat membantah fakta tersebut. Dalam buku Anda menyebutkan 4 poin yang merupakan pilar utama dari perjanjian damai yang diusulkan. Dan salah satu pilar ini sebenarnya adalah kembalinya Ukraina ke netralitas. Dan Rusia secara eksplisit menyatakan hal ini, bukan? Mereka menggunakan istilah tersebut. Ukraina memiliki pasal netralitas dalam konstitusinya hingga 2014, kemudian menghapusnya dan menggantinya dengan aspirasi untuk bergabung dengan NATO. Mengapa Rusia
Rusia yang menginginkan netralitas kembali. Russians that wanted neutrality back. But you can look at that in historical. Anda dapat melihatnya dari perspektif sejarah yang mendalam. Saya percaya bahwa visi keamanan Eropa, cara Rusia, adalah untuk menghindari bentrokan langsung, yang berarti kontak langsung antara blok militer. Dan visi mereka, dan masih ada, menurut saya, adalah memiliki zona penyangga dengan negara-negara netral di antara mereka dan NATO. Salah satunya tentu saja pusat dari zona penyangga itu adalah Ukraina. Saya berbicara tentang perspektif sejarah, karena itulah sistem yang tepat yang diterapkan oleh Tsar Alexander setelah Perang Napoleon dengan menciptakan serangkaian negara netral antara Prancis dan kekuatan Jerman. Lazima menghapus Swiss menjadi netral. Right, fast kafavlihan puri, na maunat ingin mo in concept aceworth, breeze the keywords saling betumar, into muorgis ko prank, itit, inyu, umit hanaling Sonia Premierini, and the kithe lust me alliance a place anything alang sem, spony blag and alpen, specor may isini. Yan, is singal shient dengan strategy threat now Russia, in the man pupith us Stefan Volin Bray, the Narath. Buffer zone between them and NATO. In Western media, we have read for Dalam media barat, selama 3 tahun terakhir kita membaca bahwa Rusia tidak mau bernegosiasi, bahwa Anda tidak bisa bernegosiasi dengan Vladimir Putin, dan bahwa Vladimir Putin dan Rusia hanya mengenal kekerasan. Apakah Anda setuju dengan pandangan ini? Apa pengalaman pribadi Anda dengan diplomasi Rusia? with Russian diplomacy. No, well, this is ideology. There is terrible. Tidak, ini adalah ideologi. Ada pertempuran sengit yang terjadi untuk mengendalikan narasi atau memenangkan narasi. Dan kita melihat bahkan di Swiss, media utama, yang dulunya memiliki reputasi sangat tinggi, mereka hanya mengikuti propaganda NATO ini. Sekarang, saya pikir langkah pertama menuju netralitas adalah memiliki penilaian yang tepat tentang situasi dan melihat fakta serta kepentingan dari berbagai aktor dan posisi nyata di balik narasi, pernyataan, dan propaganda. Apa yang bisa saya katakan tentang subjek ini adalah bahwa saya telah terlibat dalam mencoba mendefinisikan ulang keamanan Eropa sejak jatuhnya tembok Berlin, terutama dalam konteks OSCE. Setidaknya pada 3 kesempatan sejak jatuhnya tembok Berlin, Rusia telah mengusulkan pengaturan keamanan baru untuk Eropa dalam konteks OSCE, berbasis perjanjian dengan Dewan Keamanan. Treaty-based with the Security Council. The last time they made a proposal less than Terakhir kali mereka membuat proposal yang kurang ambisius adalah pada tahun 90-an. Proposal yang kurang ambisius lainnya adalah pada Desember 2021, ketika mereka mengusulkan untuk membuka percakapan dengan NATO di satu sisi dan dengan AS di sisi lain, untuk mencoba menemukan pengaturan yang akan menciptakan sistem keamanan yang stabil, tidak hanya untuk Eropa. Jangan lupa bahwa seluruh arsitektur keamanan nuklir yang telah didefinisikan sejak tahun 70-an antara Uni Soviet dan Amerika Serikat sebagian besar telah runtuh sejak George W. Bush pada tahun 2003 meninggalkan perjanjian ABM, perjanjian anti-rudal balistik yang sangat menjadi landasan dari seluruh prediktabilitas nuklir ini, atau sistem yang diterapkan untuk mencegah perang nuklir. Dan saya pikir itu bagian lain dari diskusi yang ingin merakyatkan dengan Amerika lebih kuat. Tetapi mereka yang takkan tidak pembicaraan tersebut bukanlah orang Rusia. But those who said no to those talks are not the Russians. These were the Americans. And if you look at history, Ini adalah orang-orang Amerika. Dan jika Anda melihat sejarah dan seberapa banyak Uni Soviet dan kemudian Rusia mematuhi perjanjian, saya tidak berpikir Anda benar-benar bisa mengatakan bahwa itu adalah Rusia atau Soviet yang merupakan pihak yang meninggalkan atau melanggar perjanjian. Tidak, biasanya Rusia memiliki rekam jejak yang terbukti. Saya percaya dalam menepati janji mereka, selama itu sesuai dengan kepentingan mereka, tentu saja. Tetapi inilah mengapa Anda perlu memiliki konsultasi dan komunikasi permanen antara kekuatan besar. OSCE akan menawarkan forum yang tepat untuk memiliki struktur permanen bagi keamanan Eropa. Dan omong-omong, Swiss, dan bukan hanya Swiss, tetapi negara-negara netral lainnya memainkan peran kunci saat itu untuk menciptakan sistem ini,
yang sayangnya tetap embrionik karena Barat ingin memanfaatkan keuntungannya sebanyak mungkin saat Rusia lemah. As much as possible while Russia was weak. There's very good research on that, on what Ada penelitian yang sangat baik tentang apa yang terjadi antara tahun 1970 dan 75, negosiasi yang mengarah pada proses CSCE, dan akhirnya institusionalisasi di OSCE. Ada momen selama Perang Dingin ketika semuanya mereda. Duta Besar AS Jack Matlock terus menekankan bahwa Perang Dingin tidak berakhir ketika Uni Soviet runtuh pada 1991. Itu berakhir pada tahun 1989 ketika kedua belah pihak menegosiasikannya hingga akhir, karena itu adalah kepentingan kedua belah pihak untuk melakukannya. Kemudian sesuatu terjadi yang mengubah suasana kerjasama ini menjadi sesuatu yang merusak seluruh struktur keamanan yang kita miliki dan yang disetujui oleh Rusia untuk menciptakannya. Bisakah Anda menjelaskan kepada diri sendiri apa yang membunuh perdamaian pasca Perang Dingin? the post-Cold War peace. But I think that they are really Saya pikir ada dua aspek yang ingin saya tekankan di sini. Tentu saja, ini akan menjadi penjelasan yang sangat panjang, tetapi saya pikir ada dua aspek. Salah satunya adalah bahwa orang Amerika mabuk dengan kemenangan mereka. Mereka yakin, dan mereka masih yakin hingga hari ini, bahwa mereka adalah satu-satunya kekuatan super, bahwa mereka harus menguasai dunia. Ini adalah tren yang Anda lihat dalam pikiran orang Amerika hari ini, dan sudah cukup lama, sejak Manifest Destiny, dia ingin step ke sejiwa. Naman sudah tumaber, memang inasin berbebis respect score. Itu tahu. as equals. That's the first thing. The second thing, some of Hal kedua adalah bahwa beberapa negara yang menderita di bawah kekuasaan Soviet, saya berpikir tentang negara-negara Baltik atau Polandia, juga tentu saja Ceko, benar-benar menuntut jaminan keamanan dari Amerika Serikat dan ingin bergabung dengan NATO, karena mereka memiliki perspektif sejarah mereka sendiri, yaitu oke, Rusia mungkin lemah sekarang, tetapi itu tidak akan bertahan selamanya. Jadi, untuk menjamin kedaulatan kami membutuhkan aliansi kuat dengan Amerika Serikat yang disediakan oleh NATO. Saya pikir ini adalah dua aspek kunci yang mencegah terciptanya sistem keamanan kolektif yang mencakup seluruh Eropa, dari Vancouver hingga Vladivostok, seperti yang biasa kita bicarakan di OS. we used to talk in the OSCE. Do you Apakah masih memiliki semekan OSTA dan untuk kita tentang Perang Dingin istiwa kenyikin? Cold War detente in the new Cold War? I think the ball is very much on the court of the Trump. Saya pikir bola sekarang ada di tangan pemerintahan Trump. Sekarang, mereka terbukti sangat tidak dapat diprediksi. Jadi saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun, Rusia telah menjelaskan bahwa mereka tidak tertarik pada gencatan senjata di Ukraina. Mereka menginginkan perjanjian damai, tetapi tentu saja langkah pertama bisa berupa gencatan senjata. Mereka melihatnya dalam konteks keamanan Eropa dan pembentukan ulang yang mendalam dari keamanan Eropa. Sekarang, Rusia merasa mereka berada dalam posisi kuat karena mereka terus membuat beberapa kemajuan. Ada banyak laporan tentang kelemahan tentara Ukraina. Eropa berada dalam situasi yang sangat sulit. Ini akan sangat sulit, terutama jika Trump mengurangi keterlibatan AS. Akan sangat sulit bagi orang Eropa untuk mengimbangi dalam hal uang dan terutama sistem senjata, karena kemampuan produksi memang tidak ada. The production capability is just not there. I think the Russians are not. Jadi, saya pikir Rusia tidak sedang ingin membuat konsesi apapun. Oleh karena itu, karena mereka ingin memiliki tatanan keamanan baru, atau mari kita katakan berbicara dalam konteks yang lebih global, satu-satunya institusi yang ada di mana semua negara diwakili secara setara, termasuk mereka yang memiliki kepentingan dalam keamanan Eropa, yaitu AS dan Kanada, adalah Swiss akan megang kepresidenan OSCE pada tahun 2026, dan saya pasti akan menyarankan Swiss untuk terhubung lebih awal, tentu saja dengan pemerintahan AS, tetapi juga dengan pemerintahan Rusia, untuk melihat bagaimana kita dapat berperan secara berguna di sana, untuk menyatukan pihak-pihak. Dengan cara yang sama, coba pulihkan sedikit kredibilitas netralitas kita, yang telah rusak parah sejak 2022. Neutrality, which has been badly damaged since 2022. Let's talk about that a little bit, because the propaganda
Mari kita bicarakan sedikit tentang itu. Karena propaganda saat ini, menurut pandangan saya, sangat ekstrem, terutama di Eropa, tentang bagaimana hal-hal dibingkai dan bagaimana hal-hal dijelaskan atau tidak dijelaskan dan disembunyikan dari pemahaman. Jadi, Swiss jelas netral dan juga telah mengatakan akan bersikap netral sesuai dengan aturan Den Haag dan tidak mengirimkan senjata ke Ukraina. Namun di sisi lain, Swiss jelas berada di kubu barat. Dan Swiss menjadi tuan rumah untuk pertemuan puncak perdamaian musim panas lalu, yang pada akhirnya, menurut pandangan saya, cukup tidak berguna atau bahkan kontraproduktif, karena menciptakan dikotomi antara kita dan mereka. Jadi, kemana arah Swiss? Dan apakah masih ada cara bagi orang Eropa untuk tetap netral? Apakah menurut Anda masih ada orang Eropa yang netral? Maybe Ireland. Mungkin Irlandia. Dengar, saya pikir netralitas harus dilihat seperti bangunan dengan 3 lantai. Lantai bawah adalah hukum netralitas, yang pada dasarnya adalah konvensi Den Haag nomor 7, yang menyatakan bahwa Anda tidak boleh menawarkan keuntungan militer kepada salah satu pihak yang berkonflik. Dari sudut pandang itu, secara hukum, kita netral. Tahap kedua adalah kebijakan netralitas, dan ini sangat ditentukan oleh pemerintah dengan sedikit konsultasi dari parlemen atau pihak lain. Dengan mengambil sanksi yang merupakan tindakan politik dengan implikasi pada netralitas. Kemudian, dan ini adalah tahap ketiga, kita mempengaruhi persepsi netralitas. Untuk menjadi kredibel, kita perlu dipersepsikan sebagai netral. Sayangnya, karena keputusan ini dan lainnya, juga ancaman bergabung dengan NATO, persepsi netralist daridska Robert berbeda kekuatan di kuaya. Sebagaimana healing semana, sagnawai step kering and bad, and emerging netringos. To restore the credibility in our neutrality. I agree with you, and let me just also. Saya setuju dengan Anda. Dan izinkan saya juga bertanya tentang bagaimana Anda menyaksikan perubahan ini di negara-negara Nordik, dengan Swedia dan Finlandia yang sebelumnya terkenal netral, tidak beraliansi, menjadi anggota penuh NATO, dan sekarang bahkan memiliki antara 15 hingga 17 pangkalan AS baru di wilayah mereka, dan dimiliterisasi secara besar-besaran melawan Rusia. Bagaimana Anda menjelaskan kepada diri sendiri bahwa hal itu juga terjadi di dalam rentang waktu, katakanlah 10 hingga 15 tahun akhir? Sebenarnya, aksesi ke NATO terjadi seperti ini dalam beberapa bulan. Namun pendahulunya, setelah invasi, dan saya pikir itu adalah agresi, omong-omong, oleh Rusia terhadap Ukraina, Swedia dan Finlandia adalah kasus yang sedikit berbeda. Saya tidak berpikir Anda bisa memasukkan mereka dalam paket yang sama. Yang mereka miliki bersama adalah perbatasan dengan Rusia. Dan oleh karena itu, mereka juga memiliki alasan untuk takut terhadap potensi tindakan Rusia, destabilisasi, perang hibrid di Swedia dan Finlandia. Pinimatu mulai dan Finlandia. Finlandia dapat memerangi Rusia, insu di summit sesepain. Kita tidak boleh melupakannya. Jadi mereka memiliki itu dalam sejarah mereka. Dan sedikit seperti Polandia, bagi mereka diwajibkan untuk menjadi Finlandisasi, seperti yang kita katakan saat itu, untuk memiliki status netralitas setelah Perang Dunia Kedua. Tetapi mereka tidak pernah benar-benar ditanya tentang hal itu. Jadi saya pikir apa yang telah dianggap sebagai revanchisme, militerisme baru dari Rusia, telah membunyikan alarm di Finlandia. Dan bagi mereka, Stetstorn seperti Poland Tower, NATO, with as care untuk menggopin bro the dalam meravnya. Swedia, dan itu yang mendebreda. Rising iyo the binashaning di, is seized tram hitting serig. I'm talking about the government. If you look at the history of the. Jika Anda melihat sejarah 20 tahun terakhir, ada beberapa upaya dan beberapa pernyataan dari para pemimpin Swedia yang mengatakan bahwa netralitas adalah sesuatu dari masa lalu. Sekarang kita harus melangkah maju dan bergabung dengan NATO. Dan sekarang mereka menemukan kesempatan karena agresi Rusia terhadap Ukraina. Jadi ini adalah dua kasus yang berbeda. Namun bahkan sebelum mereka secara resmi bergabung dengan NATO, militer mereka telah dipersiapkan untuk bergabung dengan NATO
melalui berbagai macam langkah, jenis langkah yang sedang kami ambil di Swiss sekarang. Dalam hal yang mereka sebut interoperabilitas, yang sebenarnya memberikan pengelolaan tentara kita kepada NATO atau kepada Amerika. Mari kita perjelas. Why are we doing that? I mean, I've observed. Mengapa kita melakukan itu? Maksud saya juga telah mengamati hal itu di Swiss, bahwa ada begitu banyak dorongan dari sudut-sudut tertentu dari pemerintah kita. Mantan bos Anda, Viola Amherd, saya pikir adalah salah satu tokoh politik kunci yang mendorong untuk menyerahkan struktur pertahanan Swiss kepada NATO. Dan tidak ada ancaman terhadap Swiss. Mengapa Swiss sekarang mencoba membuat dirinya menjadi masalah bagi kekuatan lain? Ya, saya pikir itu karena penetrasi mendalam dari pengaruh Amerika, tetapi juga Israel dalam semua sistem militer kita. Ini bukan hanya tentang tentara berseragam, ini juga tentang sistem pengadaan. Maksud saya, cara pemilihan F-35 adalah skandal. Seorang anggota Dewan Nasional dari Partai Sosialis telah menulis buku tentang itu, dan itu adalah ketidakmampuan atau korupsi. Tidak ada cara lain. Tapi itu jelas skandal, dan yang dikatakannya kepada kita adalah bahwa sistem keamanan kita, semua aspek, sangat dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh ini. Dan itulah juga mengapa mereka meluncurkan kampanye fitnah terhadap saya ketika saya diangkat sebagai sekretaris negara untuk pertahanan. Karena saya tidak menyembunyikan skeptisisme saya dalam percakapan internal tentang dorongan untuk lebih dekat dengan NATO. Posisi saya selalu bahwa yang membuat kekuatan kita Visa step and webau naning 23rd is jupawatet make worse incredible. Dan itu kita is di jarks and krumsaf. From the big powers, but now the Americans. Tapi Anda tahu, sekarang orang Amerika, kami benar-benar merasa bahwa mereka memenangkan pertempuran, bahwa Swiss akan selamanya menjadi negara lain, mainan lain di tangan mereka. Dan saya tidak yakin ini bisa dibalik. Mereka tidak ingin mengambil risiko memperlambat proses ini atau menghadapi hambatan dengan memiliki seorang skeptis NATO sebagai sekretaris negara untuk pertahanan. Jadi itulah mengapa mereka meluncurkan kampanye fitnah yang keji terhadap saya. Jadi, ini saat mereka benar siapa tahu itu buat Swiss sejalan. And it's a knife. You mean to the pikir were inomanipi you bada saratifer. And you might lead to our Swiss suggests as the guess. Be aligned in the US camp. I didn't mention this in my introduction, but Saya tidak menyebut main ini di pengantar saya. Astronomis the count and the theme kampanye fit de fall, de vios to willy ing. Yang pada Arik sihi dagi kepala semograi mtafo, kepala sekretariat bull. Yang bermain grabening hope it's cal pethi it's de hampir stiffig of memi. Month in the Defense Department, you understand why they didn't want an independent person. Anda mengerti mengapa mereka tidak ingin orang independen seperti saya mencoba mengawasi pekerjaan mereka. Yang terbaru adalah kegagalan total pembelian drone senilai 300 juta dari Israel. Sekarang, minggu ini ada konferensi pers di mana mereka mengatakan bahwa pertama, drone yang seharusnya dioperasikan pada 2019 tidak akan beroperasi sebelum 2029. Dan tampaknya, mereka harus ditemani oleh helikopter atau pesawat. Isalver, more per ijespisi, mengamen membutuhkan drone, and itu facilitate sebelahnya. Dan ini bahkan, dari Dresden-Hithing, es simomatis. The dramatic incompetence. And this incompetence is the result of a blind trust. Dan ketidakmampuan ini adalah hasil dari kepercayaan buta pada orang Amerika dan teman-teman Israel mereka. Dalam hal ini adalah pengadaan, tetapi ini juga berlaku untuk penilaian umum situasi. Jika Anda membaca laporan terbaru dari Dinas Intelijen kami tentang ancaman terhadap Swiss, Anda akan percaya bahwa dokumen ini ditulis di Tel Aviv atau di Washington. Maksud saya, musuh bagi Swiss adalah Korea Utara, China, Iran, dan tentu saja Rusia. Ayolah, maksud saya, ini adalah pandanin di Washington. Tetapi sesungguhnya hanya di Swiss. But it should certainly not be the vision from Switzerland. how did that happen? I know that we had an independent foreign policy. Bagaimana itu bisa terjadi?
Saya tahu bahwa kita pernah memiliki kebijakan luar negeri yang independen. Kita berhasil menghindari 2 perang dunia. Kita berhasil menavigasi perang dingin. Kita memiliki fondasi yang sangat kuat tentang apa yang akan dan tidak akan kita lakukan dengan pihak-pihak tertentu. Meskipun Swiss dalam perang dingin berada di satu sisi kamp, tapi ada kemandirian. Dan sekarang, tampaknya bagi saya bahwa, seperti di negara-negara Eropa lainnya, ada orang-orang yang duduk di jabatan sangat tinggi, yang hanya berbicara tentang netralitas, tetapi melakukan segalanya untuk mendorong ke arah ini. Yang saya percaya mereka sebenarnya rasakan. Saya pikir mereka menganut pandangan dunia ini, bahwa Korea Utara merupakan ancaman eksistensial bagi Swiss. Korea poses an existential threat to Switzerland. Yes. No, I think Ya, saya pikir alasannya adalah orang-orang yang bertanggung jawab dengan sangat sedikit kontrol demokratis. Anda tahu, hampir lucu bahwa kita telah menciptakan pusat untuk kontrol demokratis atas angkatan bersenjata di Jenewa, yang mengajarkan negara-negara di Afrika atau negara-negara kecil di Eropa Timur bagaimana mereka harus memastikan bahwa angkatan bersenjata berada di bawah kendali sipil. Dan dalam kasus kita sendiri, ada sangat sedikit kontrol demokratis atau sipil atas apa yang dilakukan angkatan bersenjata. Dan orang-orang yang bertanggung jawab, mereka telah bersosialisasi, mereka telah dilatih di negara-negara NATO. Jadi secara alami, mereka telah mengadopsi pola pikir ini. So quite naturally they have adopted this mindset. And what happens in the administration of the Ministry. Dan apa yang terjadi dalam administrasi Kementerian Pertahanan juga tidak lagi seimbang dengan Kementerian Luar Negeri, yang secara tradisional jauh lebih dekat dengan sudut pandang netral yang sebenarnya. Namun, Kementerian Luar Negeri kita sebagian besar telah dihancurkan oleh petahana saat ini, Menteri Luar Negeri saat ini. Dan juga di tingkat Dewan Federal, saya berbicara tentang para politisi, para anggota Dewan Federal. Anda tidak lagi memiliki seseorang yang memiliki visi jelas tentang identitas Swiss dan peran Swiss di dunia. Kita memiliki orang-orang lemah yang secara tradisional kita miliki, tetapi orang-orang lemah yang tidak memiliki rasa peran untuk Swiss. Dan kita tidak lagi berada di masa ketika kita memiliki orang-orang seperti Micheline Calmy-Rey atau Pascal Couchepin, khususnya Micheline Calmy-Rey yang berdiri melawan Amerika pada masa Perang Irak. Dia sangat dikritik pada masa itu, tetapi sekarang kita tahu, dan bahkan sebagian besar orang Amerika tahu, bahwa perang ini salah dan bahwa Calmy-Rey benar untuk mengkritiknya. Kita tidak memiliki orang-orang seperti itu lagi dalam posisi kepemimpinan. Kita akan lihat sekarang, mungkin Berset ada di sana. Dia tampaknya lebih berprinsip, tetapi dia tidak memiliki keterlibatan nyata dalam urusan luar negeri. Jadi saya pikir ini tentang orang-orang dan hilangnya kesadaran tentang apa artinya menjadi Swiss, apa artinya menjadi netral, dan betapa pentingnya bagi Swiss, tetapi juga bagi dunia, saya percaya, untuk memiliki Swiss yang netral. To have a neutral Switzerland. I mean, you and I, we try to change that back. Maksud saya, Anda dan saya, kita mencoba mengubah itu kembali, bukan? Ada referendum yang akan datang yang sudah menjadi kesepakatan. Referendum itu akan ada. Referendum akan menanyakan, apakah Swiss harus kembali ke netralitas integral, termasuk netralitas dalam hal sanksi, alias tidak ada sanksi, kecuali beberapa pengecualian kecil. Tetapi kita tidak perlu membahas detail tersebut sekarang. Nah, apalagi yang dilakukan masyarakat sipil saat ini untuk melawan? Karena saya merasa ada perlawanan di Swiss juga terhadap jenis megalomania dari lingkaran tertentu, termasuk media. Media hampir secara eksklusif, tidak sepenuhnya tetapi sebagian besar, berada di kubu yang sama dengan pro-NATO, pro-AS, mendukung, dan setuju. Yes, actually, Sebenarnya, ini adalah Russofobia. Dan Russofobia ini sejak lama. Saya sedang membaca dari cerita kolega saya, Paul Widmer, yang juga sangat mendukung netralitas tradisional. Dia baru saja menulis buku Identitas Swiss, di mana dia menemukan kutipan dari Neue Zürcher Zeitung dari tahun 1993, di mana Neue Zürcher Zeitung menganjurkan anak Swiss mengirim 12.000 pasukan untuk melawan Rusia di Crimea bersama dengan Prancis dan Inggris. Jadi ada tradisi panjang Russofobia di sini di Neue Zürcher Zeitung.
yang sebenarnya Da'a mengerti Nai. Saat ini, sudah cukup jelas mengapa mereka Neue Zeitung adalah New York Times-nya Swiss, seperti ya, di tingkat Smith. Dan sekarang mereka sepenuhnya sejalan dengan pro-NATO, pro-industri militer. Saya pikir ini mungkin berkaitan dengan kepentingan ekonomi beberapa kalangan di Zurich untuk memperdalam kerjasama militer ini dengan Israel dan dengan NATO. Namun sekarang, seperti yang Anda katakan, saya pikir masyarakat sangat skeptis. Kekuatan media tradisional sama sekali tidak seperti dulu. Orang-orang mendapatkan informasi melalui saluran YouTube seperti milik Anda atau lainnya, melalui jejaring sosial. Dan tentu saja, ada banyak pertanyaan, banyak penyelidikan yang bisa Anda lihat di sana. Dan seperti yang Anda sebutkan di tempat lain, debat ini akan sangat sengit dan mungkin menjadi salah satu referendum terpenting yang akan kita miliki di Swiss. Sekarang, secara pribadi, saya merasa bermasalah bahwa konsep netralitas diserahkan kepada satu partai politik. Selain itu, partai politik tersebut adalah nasionalis, dari sayap kanan, yang menyatakan netralitas dalam hal Rusia dan Ukraina, tetapi sepenuhnya pro-Israel di Timur Tengah. Jadi kredensial mereka untuk membela netralitas benar-benar tidak sempurna. Untuk alasan itu, saya mencoba bersama dengan sejumlah teman untuk menciptakan gerakan di bagian Prancis dari Swiss yang lebih netral, yang netral dalam istilah Swiss, artinya apolitis, tetapi hanya berdasarkan patriotisme kami dan pada apa yang kami yakini seharusnya menjadi identitas dan peran kami. Untuk tujuan itu, pada bulan Desember, kami mendirikan Pusat Netralitas Jenewa. Mengapa Jenewa? Karena Jenewa sudah menderita akibat hilangnya kredibilitas netralitas kita. Anda bisa berbicara dengan orang-orang yang bekerja di Jenewa, di PBB, dan di lingkungan multikultural. Mereka mengatakan Jenewa, Swiss tidak seperti dulu, dan menjadi masalah bagi kami untuk berada di sini. Dua tujuan utama dari pusat ini adalah, pertama, menciptakan kerangka kerja netral dan apolitis di Swiss untuk debat yang akan mengarah pada referendum. Namun ada makna lain dari itu, dan bersifat internasional. Kami melihat munculnya blok-blok, bisa dikatakan, peningkatan polarisasi di dunia. Mungkin Anda bisa membaginya dengan Barat melawan BRICS. Saya tidak akan mengatakan Barat melawan yang lain. Ada risiko peningkatan militerisasi. Ada risiko perang dagang antara kedua blok ini. Dan saya sangat yakin bahwa untuk masa depan dunia, Anda memerlukan jaringan negara-negara yang tidak termasuk dalam satu pihak atau pihak lainnya, yang benar-benar dapat menjalin hubungan, membangun jembatan, dan menciptakan ruang untuk negosiasi tentang isu-isu penting seperti pelucutan senjata, pengendalian senjata, dan kecerdasan buatan. Maksud saya, kombinasi kecerdasan buatan dengan teknologi militer baru, teknologi nuklir, dan rudal hipersonik sangat berbuih klaim hidup umat manusia. Risiko perang nuklir yang diputuskan oleh kecerdasan buatan tidak lagi dikecualikan di masa depan yang sangat fragmentasi. Untuk itu, Anda perlu mengadakan negosiasi, pembicaraan, dan perjanjian. Kita hak mencegah dan menuju perjuangan dan bucaran senjata. Menurut saya, negara-negara netral dapat main tuan penting dalam menciptakan framework ada bro untuk uputayit ini. Saya melihat banyak minat terhadap pendekatan ini di Asia Timur dan Tenggara. Apakah Anda berpikir bahwa apa yang telah dialami Swiss selama 200 tahun terakhir, bahkan sebelumnya, dan kapasitas institusional yang telah dibangunnya, masih ada? Apakah itu masih sesuatu yang bisa dikatakan Swiss? Seperti, hey, kita bisa terhubung dengan orang lain yang tertarik? Atau apakah posisi dan pengetahuan netral Swiss sudah begitu rusak sehingga? Tidak. Nah, pertama-tama, pengetahuan itu ada. Dan saya pikir juga di sebagian masyarakat non-Yahudi, tetapi juga di lembaga, terutama di Kementerian Luar Negeri dan di Parlemen, ada keinginan untuk mencoba memulihkan kredibilitas netralitas kita.
Tetapi tentu saja, saya pikir itu akan memerlukan perubahan kepemimpinan di sana. Namun, kemauan ini ada. Saya tidak yakin mereka tahu persis bagaimana melakukannya. Dan tentu saja, jika ada beberapa peluang di Asia Tenggara, saya percaya bahwa akan ada ruang untuk kerjasama. Dan sebenarnya, kerjasama ini akan dibutuhkan dan disambut baik. Dan saya pikir hal-hal ini sangat mungkin. Dan saya memahami negara-negara di Asia Tenggara, karena merekalah yang harus menderita paling banyak, baik secara ekonomi, tetapi bahkan lebih buruk jika terjadi ketegangan yang meningkat antara China dan AS. Anda tahu pepatah Afrika yang terkenal, ketika dua gajah berperang, rumput di tengah yang rusak. Tetapi hati, ketika mereka bercinta, rumput di tengah gung rusak. When they make love, it's also the grass in the middle, which is damaged. Very true, very true. Which is why Sangat benar, sangat benar. Itulah sebabnya ini berujung pada inti bagaimana tidak membiarkan diri Anda menjadi medan pertempuran. Maksud saya, tragedi di Ukraina, salah satu pelajaran utamanya adalah bahwa secara aktif mencegah netralitas dari menjaga perdamaian dapat menjadi strategi kekuatan besar untuk melemahkan saingan mereka. Jadi pertanyaan bagi pihak adalah, PMS dan tim membuatkan kapasitas internasional untuk menolak militerisasi yang tidak sendiri, terhadap yakin, itu hei proxy. your own militarization against the other to be a proxy. Two things there. Firstly, big powers Dua hal di sana. have little Pertama, understanding for kekuatan besar memiliki sedikit pemahaman tentang netralitas, terutama orang Amerika, terutama kekuatan Barat. very much see, Dan itu berkaitan dengan latar belakang ideologis mereka. and you have seen that Mereka sangat melihat dunia dalam istilah baik dan buruk, baik dan jahat. Dan Anda telah melihat itu berulang kali sejak Reagan jika Anda tidak ingin kembali ke masa lalu. Itu sangat berakar pada semacam mentalitas mesianisme Kristen yang Anda tahu berbicara tentang setan dan Tuhan dan hal-hal semacam itu. things like that. So Jadi bukan hanya Kristen, tetapi agama-agama kitab, jika Anda mau, mereka cenderung membagi dunia antara orang-orang Tuhan dan orang-orang setan. of God, Ditambah lagi, ada sekitar 20-30 juta orang Amerika saat ini yang merupakan penginjil Kristen yang percaya bahwa kita hidup di zaman kiamat. evangelists who believe that we live in the apocalypse. This is very dangerous. And you remember maybe the apocalypse. Ini sangat berbahaya. Dan Anda tahu, Anda mungkin ingat tentang kiamat. Pertama, Anda memerlukan semua orang Yahudi untuk kembali ke Israel. Dan kemudian akan ada antikristus yang akan bangkit dan akan ada perang besar, Delel. Ini sangat berbahaya karena dapat mengarah pada ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya. Dalam pikiran Barat, Anda melihat dunia selalu antara baik dan buruk. Itu tidak meninggalkan ruang untuk netralitas. Anda baik bersama kami atau melami. Anda betul di kubu personal, tapi di kubu faith. Jadi talo pofte, doid sizzle. Swiwat sing sulit bagi satu Swiss, itu tidak netral. Numaits hall, supat covering, subnader, aling subamber, secara ekonomi, finansial, tapi juga behind Knox and Rod. Economically, financially, but also in terms of values. So the recommendation then would be Jadi rekomendasinya adalah agar negara-negara dan politisi di Eropa atau di luar yang tidak sepenuhnya terjebak secara ideologis untuk benar-benar menolak seluruh kerangka tersebut dan mengatakan, tidak, ini bukan tentang kebaikan melawan kejahatan. Kita bisa berurusan dengan semua orang, dan kita akan berusaha melakukan yang terbaik. Jadi jangan pernah terjebak dalam pemikiran hitam putih ini. inside this black-white dichotomy. Absolutely. I think what would be badly needed Tentu saja. is to have Maksud saya pikir yang sangat dibutuhkan adalah pembentukan jaringan. Dan saya menggunakan jaringan karena saya tidak memiliki kata yang lebih baik dalam pikiran saya, klub atau apapun, dari negara-negara yang menyadari situasi ini dan yang siap bekerja sama untuk mencegah mentalitas baik melawan jahat ini menyebar dan mengarah pada perang, perang dagang, atau operasi militer satu melawan yang lain. Karena pada akhirnya, ini bukan hanya tentang kelangsungan hidup umat manusia, tetapi juga tentang kepentingan murni negara-negara seperti di Asia Tenggara, saya yakin, tetapi juga Swiss dan banyak lainnya. Maksud saya, jika ada perang dagang dengan China, atau katakanlah jika jalur pasokan terputus antara China atau Asia Timur dan Eropa, ekonomi kita akan menghadapi masalah besar, yang berarti rakyat kita akan menghadapi masalah besar dengan pengangguran dan hal-hal seperti itu.
with unemployment and things like that. So that's why we have a very strong interest in maintaining. Jadi itulah mengapa kami memiliki minat yang sangat kuat untuk menjaga jalur perdagangan dan jalur pasokan tetap terbuka. Dan saya kira ini juga berlaku untuk negara-negara seperti Malaysia, Indonesia, Filipina, Thailand, Laos, Kamboja, dan semua negara di kawasan itu yang tidak ingin ditempatkan dalam posisi harus memilih antara China dan AS. Namun di Eropa saat ini adalah sedikit posisi di mana kami telah ditempatkan. Kami harus memilih antara Rusia dan AS. Sekarang, insisted ketika kita dihitung teroward fight, is fat bermain clever daten, and mixes web dimbuat. The choice is pretty easy to make, Namun, saya tidak berpikir kita telah cukup memanfaatkan ruang untuk bermanuver yang kita miliki. Karena pada akhirnya, antara tahun 2014, ketika sanksi pertama terhadap Rusia diputuskan oleh Barat, dan 2022, kita bisa tetap berada di luar sanksi, hanya dengan menciptakan sistem di mana sanksi tidak bisa dihindari melalui Swiss. Tidak ada yang pernah menjelaskan kepada kami mengapa kebijakan yang sama ini tidak mungkin dilakukan setelah 2022. Dan saya pikir kami agak cepat bergabung dengan sanksi ini. Dalam satu akhir pekan, sebenarnya, Dewan Federal mengubah pendiriannya tanpa pernah menjelaskan kepada kami mengapa mereka melakukannya. Dan saya pikir ini telah berkontribusi pada semakin dalamnya ketidakpercayaan antara sebagian besar populasi dan pemerintah Swiss. Itulah sebabnya, omong-omong, mereka juga kalah dalam 4 atau 5 referendum yang diadakan setelahnya, meskipun tidak ada hubungannya dengan netralitas atau hubungan luar negeri. Tapi untuk kembali ke poin utama Anda, ya, saya percaya ada kebutuhan untuk menciptakan sebuah klub. Ini bisa dimulai dengan lembaga pemikir seperti milik Anda dan saya, untuk menciptakan jaringan orang-orang yang berpikir berbeda dan memiliki visi masa depan yang lebih jauh, dan tidak hanya ingin menjadi anggota sebuah kubu. Tapi jauh lebih mudah, jauh lebih nyaman untuk menjadi bagian dari sebuah kubu. Jika Anda adalah lembaga pemikir yang terhubung dengan industri militer Amerika, Anda akan melihat jutaan datang. Anda akan melihat banyak uang. Aus memiliki tuting positif metipahamin. I David for berubah, dan ketika kriminal harus utama, semua betet sedikit lebih sulit, dan ibazem broth and berita. Itulah mengapa kita harus terhubung dengan jaringan pembangkang. Dan kabar baiknya adalah sekarang ada jumlah yang cukup besar, termasuk di Jerman, Ulrike Gero, dan di Amerika Serikat, Jeffrey Sachs, di seluruh dunia, yang benar-benar berpikir aktif dengan cara Anda untuk menciptakan pusat dan menciptakan kegiatan, menciptakan kelompok studi untuk mendorong pendekatan yang lebih realistis. Jadi itu kabar baiknya. Tapi izinkan saya menanyakan satu pertanyaan lagi. Karena sebagai realis, kita perlu mengakui bahwa pada akhirnya semuanya tergantung pada apa yang sebenarnya akan dilakukan oleh kekuatan besar, bagaimana mereka akan bergerak. Itulah mengapa saat ini peralihan dari Biden ke Tuan Trump sangat penting, bukan? Karena mungkin ada perubahan besar dalam kebijakan luar negeri. Cara saya melihatnya adalah bahwa negara-negara kecil yang netral dapat bertindak sebagai pelumas dalam mesin, yang memulai perjanjian damai atau langkah-langkah deeskalasi, tetapi tidak dapat menjadi dorongan yang mengatasi inersia. Apakah Anda melihatnya dengan cara yang sama? Ini persis seperti yang saya lihat. Pelumas adalah metafora yang sangat baik. Biasanya, saya menggunakan kata, Anda tahu, cairan yang Anda miliki dalam sendi untuk membuat Anda bisa berfungsi tanpa rasa sakit. Saya pikir inilah peran yang seharusnya kita miliki. Jelas, negara adidaya akan mempertahankan otonomi keputusan mereka, dan tidak ada cara kita benar-benar dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Tetapi, yang bisa kita coba lakukan adalah mempengaruhi komunikasi dan konektivitas antara berbagai kekuatan besar. Saat ini, kita bergerak menuju sistem yang menjadi lebih kompleks. Anda memiliki 3 besar, katakanlah, semacam liga teratas. Jika Anda mau, Liga Champions akan di Rusia, China, dan AS. Rusia sedikit lebih lemah daripada 2 lainnya.
But then you have an increase. Namun kemudian, Anda memiliki peningkatan jumlah kekuatan regional yang memiliki pengaruh kuat di wilayah mereka sendiri, tetapi tidak begitu banyak di kancah global, yang bukan merupakan kekuatan global. Namun kita bisa melihat, kita baru saja melihat di Suriah, seberapa besar salah satu kekuatan regional ini dapat memainkan peran kunci secara mandiri. Tentu saja, mereka berbicara dengan pihak lain, tetapi itu benar-benar inisiatif, sumber daya, strategi Turki untuk menempatkan Al-Jolani di Damaskus. Dan saya rasa Anda akan melihat semakin banyak. Ketika sistem kontrol menyeluruh dari kekuatan global semakin melemah, hanya karena mereka tidak dapat mengendalikan segalanya lagi, Anda akan melihat semakin banyak kekuatan regional yang mungkin menjadi lebih aktif sebagai semacam kekuatan ketertiban di wilayah mereka sendiri. Dan ini sangat menarik. Ini bisa menjadi faktor stabilitas di dunia. This can be a factor of stability in the world. An interlocking system, but that's where we actually need. Sebuah sistem yang saling terkait. Tetapi disitulah kita sebenarnya membutuhkan arsitektur baru yang tepat untuk menyepakati beberapa cara dasar berinteraksi. Karena saat ini, kita melihat runtuhnya sebuah sistem. Saya berharap kita bisa membangun masa depan dari itu. Duta Besar Ruch, adakah sesuatu yang sangat ingin Anda sampaikan? Burning on your heart that you would still like to get out? Well, I think I said more or less what I wanted to say, but Ya, saya rasa saya sudah mengatakan kurang lebih apa yang ingin saya katakan. Tetapi sebenarnya, poin yang ingin saya tekankan lagi adalah betapa pentingnya orang-orang yang melihat dunia dalam istilah realistis. Anda telah menyebutkan Jeffrey Sachs. Saya juga suka mendengarkan Profesor Mearsheimer dan banyak lainnya. Saya pikir sangat penting untuk mencoba menghubungkan dan menciptakan jaringan sekarang juga dari para pemikir, orang-orang yang berpikir seperti itu. Nabisburg Chamim Gord, Dan Rust with Das before. This can happen now. And this should happen now. Where should people Teman di daerah harus pergi di secermai lebih desplix Anda, atau melihat lebih basic Anda. Apakah ada kas di suatu tempat secara teratur? regularly? So, well, they can first. Jadi, mereka bisa memesan buku saya terlebih dahulu. Sayangnya, itu hanya tersedia di Amazon, dan saya minta maaf karena saya tahu beberapa orang memboikot Amazon. Tetapi, jika ada yang memiliki opsi yang lebih baik, beritahu saya. Judulnya adalah Crimes, Hate, and Tremors. Saya pikir Anda sudah bisa belajar banyak dari sana. Selain itu, saya sedang mempersiapkan bersama 3 tokoh dari bagian Prancis di Swiss, sebuah buku tentang netralitas yang seharusnya diterbitkan pada paruh pertama tahun ini. Selain itu, saya adalah kontributor tetap untuk sejumlah media, termasuk mingguan Weltwoche di Zurich. Saya memiliki kolom di sana, tetapi juga di beberapa surat kabar harian lainnya. Namun, ini lebih merupakan komentar tentang peristiwa terkini. Selain itu, saya memiliki banyak wawancara yang tersedia di internet. Jadi, jangan ragu. Plus, steslu putut mengucapkan tenapt siya, kami memiliki kemampuan neratsia untuk bisa independen dan mengatur apa yang saya lihat dan ditebiji, tak sampai pembesar keluar atau lainnya. Without any magnifying glasses, one way or the other. Everybody, if you Nes Yushued, so cute in the Ruch, who brand new with Jean Daniel Ruch, Nabsavs, and ranks Mekatherzapi in Nai. for your time today. Thank you. Talvitarim race, meaning grevenil sebebing. Japan. Yuri.